Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Merah Putih bersama saya Shena Damayana. Pemirsa, Satgas Pangan Barreskrim Polri rekonstruksi lapangan di pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM di kawasan industri terpadu Wilmar di Serang, Banten. Ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu. Rekonstruksi produksi beras dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri di pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PIM di Serang, Banten, Rabu pagi. Kegiatan yang dilakukan Satgas Pangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai standar ukuran dan standar mutu. Dalam rekonstruksi ini, Satgas Pangan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dalam proses memproduksi beras. Hanya proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi, ya kan? Ya ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan. Kami sudah sampaikan segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Dan saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian diedarkan keluar, hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pihak perusahaan berjanji akan konsentrasi untuk menjaga mutu atau kualitas beras terhadap konsumen, yaitu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pastinya akan menjadi concern utama kami untuk menjaga mutu terhadap konsumen. Jadi kami akan terus berusaha untuk memastikan mutu yang sampai ke konsumen standar berdasarkan Bappenas maupun SNI. Terkait QC, kita akan terus berusaha untuk memastikan bahwa memiliki komitmen yang sama agar produk yang kami rilis memang sesuai dengan uji mutunya. Terima kasih. Sebelumnya, Satgas Pangan Barreskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan beras oplosan yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM. 3 tersangka tersebut adalah S, Presiden Direktur PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Beras yang diproduksi diantaranya adalah beras bermerek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Produk-produk tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI, beras premium. Dalam kasus ini, polisi juga menyita 13.740 karung dan 58,9 ton beras dalam kemasan 2,5 kg. Dari Serang, Banten, Iman Fajar, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemerintah akan menghapus harga eceran tertinggi untuk beras premium dan beras medium serta menggantinya dengan satu harga maksimal. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan usai rakor bersama menteri terkait di kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat. Meski ada rencana menghapus harga eceran tertinggi atau HET untuk beras premium dan medium, namun pemerintah masih merumuskan atau menghitung besaran harga beras baru tersebut. Ya, harganya lagi dirumuskan. Ya. Nanti headnya ya beras itu ada
apa namanya, pecah atau patah ya? Broken, aduh aku ini lagi banyak rapat soalnya. Brokennya ada 15, ada 25 gitu jenisnya ya. Satu lagi jenis beras. Jadi beras itu ya beras, ada broken 15, broken 25. Terus jenis ada beras merah, ada beras ketan, ada beras padan wangi, ada beras apa namanya tuh basmati, itu jenis ya. Itu kapan Bapak mau diumumin ya Pak? Lagi dihitung ya. Yuk makasih. Ini berarti nanti jadi cuma satu doang ya Pak? Lagi di. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang ini menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke istana dan bersiap untuk mengikuti rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi Agus Adrianto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Ari, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan sejumlah menteri lainnya. Belum ada keterangan resmi apa yang akan dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna ini. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat paripurna Kabinet Merah Putih. Apa yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut, kita langsung tanyakan kepada jurnalis TV One, Fatimah Albar. Fatimah, apa agenda rapat paripurna Kabinet di Istana? Ya, Syera dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang sejumlah menteri sudah berdatangan dan tadi juga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, sidang Kabinet Paripurna ke-8 telah dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun Cena, ini biasanya sidang Kabinet Paripurna oleh Presiden Prabowo Subianto turut dihadiri para wakil menteri. Namun hari ini nampaknya hanya para menteri dan Menko saja yang hadir. Namun tadi saya juga sempat melihat ada satu wakil menteri, yaitu Thomas Jiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan. Tadi tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto sudah membuka dan memberikan beberapa sambutan dan poin-poin utama dalam rapat sidang Kabinet Paripurna hari ini, di mana ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menjabat 10 bulan sebagai presiden dan ia juga menyampaikan capaian-capaian terakhir dan program-program penting, di mana ada beberapa fokus-fokus program yang disampaikan, yaitu pangan, kemudian juga energi, pemberantasan kemiskinan, dan perumahan. Tadi juga usai memberikan arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan para menteri dan Menko akan menyampaikan masing-masing pernyataan-pernyataannya maupun perkembangan-perkembangan dari program masing-masing. Tadi diawali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memaparkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk pemaparan yang disampaikan oleh sejumlah menteri ini sifatnya tertutup. Tadi juga sudah disampaikan ada beberapa menteri yang akan menyampaikan, diantaranya Menteri Keuangan, kemudian Menteri Investasi, Menteri Pertanian. Memang tadi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan fokus membahas mengenai ketahanan pangan. Kemudian juga dilanjutkan nantinya akan pemaparan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan saat ini sifatnya rapat sidang Kabinet Paripurna sudah tertutup. Kita akan nantikan apa saja poin-poin yang disampaikan oleh para menteri maupun Menko yang menyampaikan perkembangan program masing-masing di kementeriannya. Namun juga tadi kami sempat mendengarkan ada pernyataan dari sejumlah menteri bahwa nantinya juga dalam rapat sidang Kabinet Paripurna hari ini, Presiden Prabowo Subianto juga turut akan menyampaikan kesiapan dari perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kita akan nantikan seperti apa poin-poin utama yang saat ini sedang dibahas di dalam rapat sidang Kabinet Paripurna ke-8. Sementara itu, Syena. Anda kembali pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 5,12% dengan tercatat lebih tinggi dibanding beberapa kuartal terakhir. Hal itu disampaikan usai menghadiri dan memberikan pemaparan di hadapan para pengusaha dalam Rakerkornas Apindo di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya pada kuartal pertama tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87%.
Angka ini menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan tahunan dalam beberapa tahun terakhir. Erlangga mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh dalam berbagai sektor terkait seperti pertanian, konsumsi, dan penggeseran ke e-commerce yang meningkat dengan pesat. Kredit usaha rakyat juga menyentuh sektor penyediaan rumah. Pemerintah menargetkan investasi tahun 2025 dipasang sebesar 1.900 triliun rupiah, di mana target pada semester pertama telah berhasil tercapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12 dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Dan tentunya dengan pertumbuhan ini kami juga melihat beberapa perusahaan publik juga sudah mengumumkan hasilnya, terutama perusahaan retail, dan dari hasilnya terlihat semuanya mengalami perbaikan atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi haji tahun 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. ICW melaporkan 2 dugaan pelanggaran ke KPK, pertama terkait dengan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji, yang diduga memilih 2 penyedia jasa dari perusahaan berbeda yang sebenarnya dimiliki 1 individu yang sama. Masuk pintu dong. Diduga individu tersebut menguasai sekitar 33% dari layanan umum dengan total jemaah haji sekitar 203.000 orang. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Sementara itu, dugaan pelanggaran kedua berkaitan dengan pengadaan catering yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2019. Individu tersebut yang memiliki 2 perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33% dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang. Berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, diketahui bahwa makanan yang diberikan atau konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 28 tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri rapat kerja dan koordinasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) di Kota Bandung, Jawa Barat. AHY menyampaikan pentingnya sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah, juga peningkatan infrastruktur yang berdampak pada sumber daya manusia, sektor pendidikan, kesehatan, dan mengentaskan kemiskinan. AHY mengajak APindo bersama-sama mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mendukung pembangunan dan penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pembangunan sekolah rakyat. Mengajak teman-teman APindo untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi, mengambil peran strategis maupun peran di lapangan agar kita bisa mengawal pembangunan infrastruktur yang pertama untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air yang sekali lagi menjadi agenda prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, bagaimana infrastruktur juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di sektor pendidikan, kesehatan, dan mengeradikasi, mengentaskan kemiskinan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Pemirsa, telah 1 bulan tim Satgas Darat Kebakaran Lahan dan Hutan berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dan inilah kondisi kebakaran lahan di Desa Kepenghulan, Teluk Nilap, Kecamatan Kubu, Babu Salam. Bro. Geng, geser kiri, geng. Asap masih terlihat
Sejauh ini ribuan hektar lahan gambut telah hangus. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto mengharapkan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kebakaran lahan terjadi akibat kesengajaan dengan tujuan akan ditanam kelapa sawit. Hingga kini sedikitnya 920 personil TNI telah dikerahkan. Petugas juga melakukan modifikasi cuaca untuk membantu menyiram lahan dan hutan yang terbakar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pagi tadi meninjau operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasukan Khusus di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Kehadiran Panglima TNI untuk memastikan kesiapan pasukan TNI menjelang pelaksanaan upacara yang menampilkan sinergi kekuatan TNI dari matra darat, laut, dan udara. Panglima juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh prajurit yang sudah berlatih. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer ini memiliki makna khusus dan juga akan meresmikan sejumlah struktur komando dan satuan baru. Tak hanya menampilkan parade pasukan, acara ini juga akan menyuguhkan beragam atraksi spektakuler. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan saluran jaringan pipanisasi untuk mengairi 136 hektar lahan pertanian di 3 desa terpencil yang ada di Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jaringan saluran pipa air yang telah dibangun sepanjang 8 km dapat dimanfaatkan para petani di 3 desa, yakni Desa Legok, Desa Mayana, dan Desa Bojonegoros. Jaringan pipanisasi dibangun dari sumber mata air Cigumawang menuju embung penampungan, kemudian didistribusikan ke lahan pertanian. Diharapkan dengan pipanisasi ini meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq mengecek pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerjanya didampingi Wakil Bupati Klaten Beni Indra Ardianto, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Mlese, Kecamatan Ceper. Secara umum pelaksanaan makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Mlese telah berjalan dengan baik. Menu yang disajikan juga sudah sesuai dengan selera anak dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Mlese telah berjalan 1 bulan. Dan disiapkan sebanyak 114 porsi per hari.
Guna memperkuat sistem pengawasan dapur dalam program makan bergizi gratis atau MBG, Yayasan Indonesia Food Security Review bersama Kreasi Binar Indonesia meluncurkan sistem CCTV berbasis Artificial Intelligence atau AI. Keberadaan kamera pengawas berbasis AI untuk meminimalisir kesalahan dan memantau penyajian makanan di dapur-dapur penyedia MBG. Peluncuran sistem CCTV AI ini sebagai respon terhadap berbagai tantangan nyata yang masih ditemukan di lapangan, seperti ketidaksesuaian alat pelindung diri, penempatan bahan pangan yang tidak higienis, sampai pada pengabaian kontrol suhu makanan dan waktu penyajian. Dengan sistem ini, maka semua kegiatan penyajian MBG akan terekam dan tercatat secara detail. CCTV AI ini untuk memberikan transparansi bahwa dapur-dapur ketika melaksanakan program ini memang dilaksanakan dengan sangat baik, bersih, sesuai SOP, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terhadap makanan yang disajikan terhadap para penerima manfaat atau anak-anak. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Badan Gizi Nasional untuk menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penandatanganan MOU antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional menandai dimulainya kerjasama penggunaan APBN dalam pembangunan infrastruktur gizi nasional. Melalui kerjasama ini, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau PPG yang akan digunakan sebagai dapur-dapur gizi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan, target nasional adalah membangun 25.000 stasiun penuhan gizi di kawasan aglomerasi, serta tambahan 6.000 di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Lakukan MOU dan penandatangan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Badan Gizi Nasional yang insya Allah akan menjadi tanda dimulainya penggunaan APBN untuk menggarap Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau PPG atau dapur-dapur untuk Badan Gizi Nasional. Mungkin nanti lebih detailnya akan Pak Kepala bagian akan lebih menjelaskan. Cuman fungsi kami sama seperti pada saat kami diminta Kementerian Sosial untuk membangun sekolah-sekolah rakyat, kami hanya sekedar tukang. Jadi lokasi, apa isinya, bentuknya seperti apa, semua akan ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Kita hanya membantu Badan Gizi Nasional kali ini agar prosesnya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, sehingga sebelum akhir 2025 sudah kalau bisa Untuk menekan keberadaan turis nakal di Bali, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengukuhkan Satgas Patroli Keimigrasian di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Untuk menekan keberadaan turis nakal di Bali, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengukuhkan Satgas Patroli Keimigrasian di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Apel gabungan petugas imigrasi dan instansi terkait dalam rangka pengukuhan Satgas Patroli Keimigrasian ini dilaksanakan di dermaga penumpang Pelabuhan Benoa dan Pasar. Apel dipimpin langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan dihadiri sejumlah pejabat imigrasi dan Forkopimda Provinsi Bali. Satgas Patroli Keimigrasian ini dibentuk untuk memberikan respon cepat terhadap keberadaan turis nakal dan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat Bali. Sebanyak 100 personil petugas imigrasi dikerahkan dalam Satgas Patroli ini, lengkap dengan rompi pengaman dan kamera tubuh untuk merekam setiap bentuk pelanggaran oleh warga negara asing. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan abolisi hanya diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait kasus impor gula yang menjeratnya, tidak kepada terdakwa lainnya.
Ia juga memastikan bahwa proses hukum untuk terdakwa lainnya dipastikan tetap berjalan. Kementerian Hukum lah untuk mengkaji kalau memang ada permohonan. Belum. Tapi artinya kasusnya masih jalan Mas ya? Yang selain Tom Lembong. Tuh iya dong. Pasti dong. Berarti abolisi itu bukannya peristiwa itunya nggak ada Mas? Hanya untuk Tom Lembong begitu. Iya. Hanya untuk beliau. Jadi untuk para terdakwa lainnya enggak? Proses hukum. Ya proses hukum yang lain tetap jalan. Berjalan ya proses hukum untuk tersangka yang lain. Oh iya. Terdakwa. Iya. Tapi kasusnya kan sama Mas, yang satu diabolisi sisanya enggak, itu gimana? Satunya diabolisi, yang lainnya enggak? Iya, tapi kan satu kesatuan kasusnya. Ya kan memang abolisinya ini kepada beliau, pada orang perorangan. Fix pelaku-pelaku tersebut gak bakal diberikan abolisi juga Mas? Apa baru? Ya sampai hari ini tidak. Jadinya kan dianulir kan hukumannya? Sampai hari ini tidak ada. Akan dibahas terus? Belum ada. Terkait dengan pelaporan pengacaranya Tom Lembong juga, mungkin ada komentar untuk hakim. Karena kan sudah diberikan abolisi, banyak yang ngomong udah diberikan abolisi, masih aja nggak, kira-kira begitu. Ya sebaiknya minta tolong ditanyakan ke timnya Pak Tom Lembong itu. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan 3 hakim dan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ke Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial, KY, Ombudsman, dan BPKP. Menurut kuasa hukum, hakim atas nama Alvis tidak mengedepankan praduga tak bersalah dan mengedepankan asas presumption of guilty. Selain hakim, kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan auditor BPKP ke Ombudsman dan pengawas internal BPKP. Para auditor dilaporkan karena dinilai tidak profesional dalam proses pembuatan audit. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan 3 hakim dan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan BPKP. Menurut kuasa hukum, hakim atas nama Alvis tidak mengedepankan praduga tak bersalah dan mengedepankan asas presumption of guilty. Selain hakim, kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan auditor BPKP ke Ombudsman dan pengawas internal BPKP. Para auditor dilaporkan karena dinilai tidak profesional dalam proses pembuatan audit. Laporan-laporan ini pun dilayangkan dengan alasan bukan aksi balas dendam, tetapi janji Tom untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Mahkamah Agung akan memproses laporan Tom Lembong terkait hakim yang memvonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut juru bicara Mahkamah Agung Yanto, saat ini MA sudah menerima pengaduan dari kuasa hukum Tom Lembong. Berikut pernyataan juru bicara Mahkamah Agung Yanto. Pengaduan dari kuasa hukum Thomas Lembong yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, kan? Dan secepatnya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu, pasti itu ya. Itu. Jadi intinya secepatnya, karena ini kalau nggak salah kan baru 2 hari yang lalu ya, 3 hari itu. Ya, kalau melalui PTSP tentunya kan ke umum dulu, langsung ke pimpinan ya itu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang tadi menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke istana dan bersiap untuk mengikuti rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf,
Menteri Migrasi Agus Adrianto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Ari, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Pemerintah akan menghapus harga eceran tertinggi untuk beras premium dan medium, serta menggantinya dengan satu harga maksimal. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan usai rakor bersama menteri terkait di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Meski ada rencana menghapus harga eceran tertinggi atau HET untuk beras premium dan medium, namun pemerintah masih merumuskan atau menghitung besaran harga beras baru tersebut. Dirumuskan, ya. Nanti headnya ya beras itu ada apa namanya, pecah atau patah ya. Broken. Aduh, aku ini lagi banyak rapat soalnya. Brokennya ada 15, ada 25, gitu jenisnya ya. Satu lagi jenis beras. Jadi beras itu ya beras, ada broken 15, broken 25. Terus jenis ada beras merah, ada beras ketan, ada beras padan wangi, ada beras basmati. Itu jenis ya. Itu kapan Bapak mau diumumin ya Pak? Lagi dihitung ya. Yuk, makasih. Ini berarti nanti jadi cuma satu doang ya Pak? Lagi dihitung. Satgas Pangan Bareskrim Polri lakukan rekonstruksi lapangan di pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM di kawasan industri terpadu Wilmar, Serang, Banten. Ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu. Rekonstruksi produksi beras dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri di pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PIM di Serang, Banten, Rabu pagi. Kegiatan yang dilakukan Satgas Pangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai standar ukuran dan standar mutu. Dalam rekonstruksi ini, Satgas Pangan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dalam proses memproduksi beras. Banyak proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya, ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan, kami sudah sampaikan, segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Ya, saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi, kemudian diedarkan keluar, hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pihak perusahaan berjanji akan konsentrasi untuk menjaga mutu atau kualitas beras terhadap konsumen, yaitu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pastinya akan menjadi concern utama kami untuk menjaga mutu terhadap konsumen. Jadi kami akan terus berusaha untuk memastikan mutu yang sampai ke konsumen standar berdasarkan Bappenas maupun SNI. Terkait QC, kita akan terus berusaha untuk memastikan bahwa memiliki komitmen yang sama agar produk yang kami rilis memang sesuai dengan uji mutunya. Terima kasih. Sebelumnya, Satgas Pangan Bareskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan beras oplosan yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM. 3 tersangka tersebut adalah S, Presiden Direktur PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Beras yang diproduksi diantaranya adalah beras bermerek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip.
Produk-produk tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia atau SNI, beras premium. Dalam kasus ini, polisi juga menyita 13.740 karung dan 58,9 ton beras dalam kemasan 2,5 kg. Dari Serang, Banten, Iman Fajar, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka baru dalam pengoplosan beras premium. 3 tersangka itu merupakan pejabat dari anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Padi Indonesia Maju, yang terbukti tidak memenuhi standar mutu. Siapa sangka beras merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip yang diproduksi dan dipasarkan PT Padi Indonesia Maju terlibat kasus peredaran beras yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Keempat merek beras tersebut terbukti tidak memenuhi standar mutu. Dari hasil pemeriksaan terhadap 24 saksi yang meliputi saksi ahli laboratorium, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana, Polri menetapkan 3 orang tersangka. Ketiga saksi tersebut adalah Presdir PT PIM, AI Kepala Pabrik, DO Kepala Quality Control. Perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan oleh PT PIM, PT PIM. Untuk 4 merek beras, yaitu merek Sania, merek Fortune, merek Sofia, dan merek Sip, telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Sementara modus operandi yang dilakukan, pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan SNI. Barang bukti sebanyak 13.740 karung beras, 58,9 ton beras patah dengan merek premium dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg turut diamankan polisi. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan beras patah besar dengan total 53.150 ton dan beras patah kecil sebanyak 5.750 ton dalam kemasan karung. Tak hanya itu, 1 set mesin produksi, dokumen legalitas, dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan proses produksi juga turut disita. Tersangka dianggap melanggar tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Hamidi, Banyuanyar, Pamekasan, Jawa Timur. Saat memasuki pondok pesantren, kendaraan Kapolri dikawal 3 ekor kuda dan disambut penampilan hadroh dari para santri. Jenderal Listio Sigit Prabowo dikalungi bunga oleh pengasuh Ponpes Al-Hamidi Banyuanyar, Muhammad Rofi'i Baidhowi. Kapolri memberikan paket santunan kepada 100 anak yatim serta tali asih simbolis kepada salah satu santri. Isi paket bantuan itu berupa tas sekolah, buku tulis, 2 lusin, alat tulis, dan sarung atau mukena. Dalam kesempatan ini, Jenderal Sigit juga memberikan plakat kepada Kiai Rofi'i, dilanjutkan dengan menandatangani lonceng. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT menyebut penggunaan dana desa berpeluang tetap digunakan apabila terjadi pelanggaran di Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diutarakan langsung oleh Menteri Desa PDT Yandri Susanto usai mengikuti rakor di kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat. Ia menyebut penggunaan dana desa berpeluang tetap digunakan apabila terjadi pelanggaran di Koperasi Desa Merah Putih. Namun pelanggaran tersebut masih didetailkan di dalam draft Permendes yang kini telah dalam proses harmonisasi. Untuk saat ini Kemendes PDT telah mengusulkan draft
Permendes kepada Kementerian Hukum.